Selamat datang di Hubda 14 Hasanuddin, satuan dengan tugas pokok menyiapkan, menggelar dan mendukung kelancaran komunikasi Satuan Kodam 14 Hasanuddin. Sejarah singkat Perhubungan Angkatan Darat, tanggal 23 November dijadikan hari bersejarah lahirnya Perhubungan atau PHB karena pada hari tersebut, untuk pertama kalinya, fungsi perhubungan secara resmi dapat terselenggara dalam hubungan organisasi militer. Seiring dengan perkembangan, Perhubungan Kodam juga menyesuaikan dengan gelar Komando Utama TNI Angkatan Darat. Tanggal 12 April 2017, diresmikan perubahan nama dari Kodam 7 Wirabuana menjadi Kodam 14 Hasanuddin dengan moto setia hingga akhir. Hubda 14 Hasanuddin dengan Kapota Yuda selalu ada dalam sejarah untuk mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin. Perhubungan Kodam 14 Hasanuddin adalah badan pelaksana dengan tugas pokok menyelenggarakan peperangan elektronika atau pernika, komunikasi dan elektronika, siskodal dan informasi, foto, film militer, serta konbek harstal atau konstruksi, pembekalan, pemeliharaan dan instalasi. Fungsi pernika yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang pernika untuk memperbesar daya tempur sendiri dan memperlemah daya tempur musuh. Fungsi komunikasi dan elektronika yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis dukungan komunikasi dan elektronika antar komando dan satuan. Fungsi siskodal dan informasi yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang siskodal info untuk memberikan instruksi dari pimpinan ke bawahan melalui jaringan komunikasi yang tersedia. Fungsi foto film militer yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang foto filming untuk memperoleh data atau keterangan berupa gambar atau video. Fungsi konbek harstal yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang konbek harstal material perhubungan untuk kelancaran dan keberhasilan tugas. Hubda 14 Hasanuddin berkedudukan di Jalan Opu Dengri Saju nomor 420 Makassar. Dalam menjalankan tugasnya, Hubda 14 Hasanuddin disusun dalam suatu organisasi meliputi Kahubda 14 Hasanuddin dan Wakahubda 14 Hasanuddin sebagai unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan atau staf, unsur pelayan, dan pelaksana. Unsur pelaksana terdiri dari Denhubdam, Benghub, dan Gutmathub yang berkedudukan di Makassar. Denhubrem 141 berkedudukan di Bone, Denhubrem 142 berkedudukan di Mamuju, dan Denhubrem 143 yang berkedudukan di Kendari. Tradisi korps penerimaan personel baru dilaksanakan Hubda 14 Hasanuddin dengan tujuan menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan kepada satuan. Implementasi dalam menjalankan tugas pokok tersebut, satuan dan prajurit Hubda 14 Hasanuddin berperan aktif dan berkiprah dalam penugasan mendukung kelancaran komunikasi baik dalam negeri seperti operasi pengamanan VIP atau VVIP, pengamanan perbatasan, dan dukungan komunikasi saat bencana alam maupun satuan tugas luar negeri di bawah bendera PBB. Guna mendukung tugas tersebut dibutuhkan prajurit yang profesional untuk mengawaki peralatan dengan teknologi terkini. Dibutuhkan kolaborasi dengan potensi komunikasi wilayah yang ada seperti balai monitoring, organisasi orari, pihak kampus atau akademisi, lembaga pendidikan, stasiun radio maupun televisi, dan juga perorangan yang bergerak di bidang informasi, teknologi, serta elektronika. Pembinaan latihan guna menjaga dan meningkatkan kemampuan bidang teknis perhubungan dilakukan melalui program seperti latihan gelar komunikasi, latihan gelar perhubungan, pengetahuan Morse, pembelajaran teknologi Alkom, fox hunting, pengetahuan radio, dan antena berkolaborasi dengan orari. Inovasi teknik kerjasama dengan akademisi kampus dan Litbang Hubda 14 Hasanuddin. Pelatihan drone dengan teknisi drone Makassar, serta dan latihan penanggulangan bencana bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Perkembangan lingkungan strategis berupa teknologi, informasi, dan komunikasi alutsista menjadi pertimbangan bagi kami Korps Perhubungan untuk bertransformasi menjadi Korps Komunikasi dan Elektronika. Komunikasi dan elektronika tidak memenangkan pertempuran, tapi tanpa komunikasi dan elektronika, pertempuran tidak dapat dimenangkan. Prajurit Perhubungan Kodam 14 Hasanuddin akan terus menunjukkan dharma bakti terbaik dalam berkarya sebagai prajurit Kapota Yuda dengan moto Cigra, Apta, Nirbaya, cepat, tepat, aman. Lapor ke Satria Mahukdam. Aman. Lakukan. Lanjutkan. Saya Kolonel CKE I Gusti Ngurah Sumahardika, Abituren Akmil tahun 2001. Saya sudah berkeluarga, istri kami bernama Niputu Enggar Ningrum. Kami dikaruniai 3 orang putri. Riwayat jabatan kami, lulus dari Akademi Militer, kami ditempatkan di Satuan Grup 2 Komando Pasukan Khusus. Setelah mengikuti pendidikan di Kelapa II tahun 2011, kami ditempatkan sebagai Kahub Grup 3 Kopassus. Selanjutnya, kami menduduki jabatan sebagai Pabanda Hartapsat Sop Kopassus dan Kasih Madhub Kopassus. Pada tahun 2015, kami diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi di Krek Seskuad dan alhamdulillah kami diberikan rezeki kelulusan untuk mengikuti pendidikan tersebut. Setelah lulus pendidikan di Krek Seskuad, kami ditempatkan di Kodam 16 Patimura sebagai Danjen Kubrem 151 Bina Iya. Kemudian selama kurang lebih 1 tahun kami pindah jabatan sebagai Kasmin Pangdam 16 Patimura. Selanjutnya kami bergeser ke Kodam 3 Siliwangi menempati jabatan Pabandia Anef Serendam dan Pabandia Gal Sinteldam 3 Siliwangi. Kesempatan untuk mengikuti seleksi pendidikan Danjen Intel tahun 2018. Selanjutnya kami menjabat Danjen Intel Kodam 9 Udayana. Setelah itu kami ditempatkan pada jabatan Kabagdik Sedir Bidiklat Pusintelat. Dan yang terakhir kami menjabat sebagai Waas Intel Kasdam 9 Udayana. Saat ini kami menjabat sebagai Kepala Perhubungan Kodam 14 Hasanuddin terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024. Sejak menjabat sebagai Kahubdam 14 Hasanuddin, Kolonel CKE I Gusti Ngurah Sumahardika SE memberikan warna berbeda terhadap satuannya dengan berbagai program pembinaan satuan baik untuk fungsi organik militer maupun fungsi utama perhubungan dalam rangka menghasilkan prajurit-prajurit yang profesional. Perkenalkan, nama Dindi Fadila Hasibuan, pangkat prajurit kepala NRP 31170828260498, jabatan Tabanjurat 2 Subden Koma Hubdam 14 Hasanuddin, jabatan sehari-hari sebagai Tabengkel Hubdam 14 Hasanuddin, status berkeluarga. Di lingkungan keluarga, dia merupakan pemimpin keluarga yang sangat menyayangi keluarga. Dia merupakan suami yang setia mendampingi dan mendukung sang istri yang aktif dalam giat Persit maupun sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pelamonia.
Di lingkungan kerja, Prakadendi dikenal sebagai prajurit yang cerdas dan bersahaja. Dia disebut sebagai abang dan adik yang sangat loyal. Dalam tugasnya, dia selalu mengasah kemampuan dan keterampilannya untuk mempermudah kegiatan yang merupakan tanggung jawabnya. Prakadendi sudah berdinas di Hubdam 14 Hasanuddin selama 10 tahun dan sudah sering terlibat langsung dalam dukungan komunikasi, baik sebagai teknisi maupun sebagai operator. Kecepatan dalam mendukung kelancaran komunikasi merupakan salah satu tugas pokok Korps Komlekat sesuai dengan moto Cigra yang artinya cepat pada sasanti Komlekat. Kendala utama yang sering dihadapi dalam kelancaran dukungan komunikasi selama ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam pengecasan nicat atau baterai HT, yaitu lebih dari 4 jam. Terdorong oleh situasi di atas, lahir ide sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dengan beberapa rekan prajurit di bengkel Hubdam 14 Hasanuddin dan pembelajaran bersama kalangan pecinta teknik, Prakadendi mulai merakit alat charger nicat HT-ICOM IC F4176DT untuk mengurangi waktu pengecasan. Tujuan utama dari inovasi alat ini adalah penghematan waktu dalam pengecasan nicat HT-ICOM IC F4176DT. Menggunakan alat ini, waktu yang dibutuhkan lebih cepat 50% dari waktu normal, yaitu hanya 2 jam dari 4 jam waktu normal. Inovasi lainnya yang dilakukan oleh Prakadendi yaitu membuat interface SSB to HT, di mana HT frekuensi UHF atau FM dapat menjangkau area yang lebih jauh melalui frekuensi HF atau AM. Saya bangga memiliki abang yang dapat memberikan contoh. Bukan hanya berbicara, tapi juga mengaplikasikan ilmunya di lapangan. Terima kasih abangku, saya akan berbuat yang lebih sesuai yang abang contohkan. Selain melaksanakan pembinaan satuan dengan baik, Kolonel CKE I Gusti Ngurah Sumahardika SE juga melaksanakan kegiatan binter satuan non-kowil di wilayah satuannya dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat di sekitarnya. 1. Bengkel Sehat Panggamaseang adalah tempat pengobatan secara tradisional dan alternatif yang bersifat Panggamaseang atau mengasihi, kasihan, dan juga tolong-menolong untuk membantu prajurit dan warga masyarakat yang mengalami sakit dengan didasari adanya keyakinan. Pengobatan ini dibuka setiap hari Senin dan juga Kamis pada pukul 4 sore hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayanti, istri dari Serka Sumarlin, dari Kodim 1426 Takalar. Suami saya kena stroke ringan. Kemarin sebelum berobat ke OPA, tangan sama kaki kirinya itu tidak bisa digerakkan. Setelah 2 kali pertemuan, alhamdulillah sudah ada perubahan, tangan sama kaki sudah bisa digerakkan. 2. Bengkel Elektro Kapota adalah tempat memperbaiki segala macam peralatan elektronika dengan berbagai tingkat kerusakan. Pelayanan ini dibuka setiap hari dari Senin sampai Jumat dengan jasa perbaikan seikhlasnya. 3. Moncer atau Morning Ceria adalah program berbagi kebahagiaan dengan antar jemput anak yatim dari panti asuhan yang ada di kota Makassar untuk diajak berwisata berenang di kolam renang Kapota, dan ini wajib dilakukan setiap minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, perwakilan dari Panti Asuhan Mawaddah, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kahubdam yang telah mengundang anak-anak Panti Asuhan Mawaddah untuk dapat berenang di kolam Kapota. Kami dari Panti Asuhan Mawaddah mengucapkan terima kasih Kahubdam. 4. Sanggar Seni Balariang adalah program untuk membentuk karakter anak-anak yang kreatif dan percaya diri serta mengembangkan inovasi dan juga daya pikir. Pelaksanaan dari hari Selasa sampai Sabtu. 5. Kapota English Course adalah program untuk memperkenalkan bahasa Inggris sejak usia dini dan menyiapkan generasi muda yang berdaya saing. Pelaksanaan setiap hari Senin dan Sabtu dengan tenaga pengajar seorang ibu persit. 6. Cari tahu
Carita Sipakatau, carita saling memanusiakan manusia, merupakan lanjutan dari program Moncer dengan melakukan terapi pengobatan secara tradisional dan alternatif dengan cara mendatangi orang sakit di panti jompo setiap hari Senin dan juga Kamis. 7. Jari Matika, di mana guru-guru yang ada di TK Kartika, koordinator HUB, belajar jari matika atau menghitung cepat, dengan harapan dapat ditularkan atau diajarkan kepada anak-anak TK sehingga membentuk daya pikir atau berpikir cepat. 8. Binter fungsi kecabangan yang dilakukan oleh masing-masing Denhub baik di Makassar, Bone, Mamuju, dan juga Kendari untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan perbaikan peralatan yang mengalami kerusakan. Saya dan Denhubrem 143 beserta keluarga besar Denhubrem 143 dari Bumi Anwar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kahubdam 14 Hasanuddin yang sudah menghadirkan program Binter Kecabangan. Program ini sangat mulia. Awalnya kami merasa terbebani, namun tanpa terasa berjalannya waktu, keakraban dan silaturahmi kami dengan masyarakat semakin erat sejak adanya program ini. Terima kasih Bapak Kahub. Kami akan terus melanjutkan program ini. Kapota Jaya Ewako. 9. Bimbingan teknik dasar LAS. Peduli akan lingkungan, Kahubdam 14 Hasanuddin bekerja sama dengan staf kecamatan melaksanakan pelatihan LAS bagi anggota Karang Taruna dan masyarakat di sekitarnya. Hingga dari sini kan harapan kami anak-anak juga merasa memiliki dampak dan mengurangi itu. Nah setelah ada pengurangan itulah gimana pelariannya dia ini. Kami siap secara tenaga, pengetahuan, keterampilan. Mungkin Pak Camat alatnya ya. Kegiatan ini sebagai wujud peran nyata TNI di masyarakat. 10. Jumat Berkah merupakan rasa kepedulian dari Bapak Kahubdam 14 Hasanuddin untuk berbagi dengan sesama. Kegiatan ini telah dilaksanakan 2 kali selama kepemimpinan beliau dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kami kerjasama bagaimana kita bisa saling berbagi dan membantu sesama masyarakat. Kita harus ingat dengan doktrin yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat bahwa ibu dari tentara adalah rakyat. Maka sesuai dengan 8 wajib TNI yang ke-8, memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Berbuatlah selalu yang terbaik sesuai dengan tugas pokok kita dan semaksimal mungkin kita harus membantu kesulitan masyarakat. Karena apa? Sesuai dengan hadis kecil yang ada di Al-Quran, khairunas anfahum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Hubdam 14 Hasanuddin adalah badan pelaksana Kodam yang berkedudukan langsung di bawah Pangdam 14 Hasanuddin.
Satuan yang berlokasi di Jalan Opu Deng Risaju Makassar ini memiliki tugas pokok menyelenggarakan pernikah, komunikasi dan elektronika, siskodal dan informasi, foto film militer, serta konbek harstal material perhubungan dalam rangka menjamin kelancaran komunikasi satuan-satuan jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Untuk mendukung tugas pokok, selain prajurit profesional, Hubdam 14 Hasanuddin juga dilengkapi dengan beberapa peralatan komunikasi, baik portable maupun stasioner. Alat komunikasi tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Radio komunikasi HF AM SSB atau sering disebut radio SSB, radio jenis ini merupakan radio stasioner dengan pancaran dua arah dan sangat dipengaruhi oleh cuaca. Penggelarannya cukup mudah. Radio ini beroperasi pada range frekuensi 3 MHz sampai dengan 29 MHz. Sangat efektif untuk segala medan, baik di medan operasi maupun saat terjadi bencana alam. Selanjutnya, Hubdam 14 Hasanuddin memiliki radio HT-UHF jenis ICOM maupun HiTera yang menjadi alat komunikasi paling sering digunakan karena selain praktis juga sangat efektif untuk dibawa saat bergerak. HT ini juga didukung oleh seperangkat repeater yang ditempatkan pada tower. Alat komunikasi efektif digunakan untuk mendukung latihan yang dilaksanakan oleh satuan tempur dan komunikasi markas. Alat komunikasi ini beroperasi di range frekuensi 430 MHz sampai dengan 470 MHz. Terdapat juga alat komunikasi praktis namun memiliki biaya operasional yang tinggi, yaitu HP satelit. Alkom ini memiliki jangkauan tak terbatas, namun cuaca dan kondisi alam serta medan operasi sangat mempengaruhi saat digunakan, sehingga alat komunikasi ini hanya digunakan pada kondisi tertentu. Selain itu, ada juga HT Miltrack. Jenis HT ini di samping untuk analog, HT ini juga sangat efektif dan efisien karena dilengkapi dengan fasilitas sinyal GSM dan memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi karena memiliki server sendiri. Coba lentera. Silakan masuk dalam Toba. Selamat siang. Diterima Toba 55. Saya baliknya kan nih. Randu diterima di Lentera 55. Terima kasih. HT ini juga sering digunakan untuk kegiatan briefing dengan menggunakan aplikasi Zoom, sehingga setiap tahap kegiatan briefing dapat disaksikan via Zoom. Kendaraan Satellite on the Move atau SOTM merupakan alat komunikasi yang berfungsi menyediakan jaringan internet tersedia dalam bentuk statis dan portable, sangat cocok untuk daerah blank spot dan daerah bencana. Dukungan komunikasi selanjutnya yaitu sound system. Sarana komunikasi itu digunakan terutama pada acara-acara resmi dan protokoler, baik berupa upacara maupun hiburan yang berkolaborasi dengan satuan lain. Yang terbaru yang dimiliki oleh Hubdam 14 Hasanuddin yaitu pesawat drone yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dari udara, baik untuk kebutuhan satuan maupun digunakan dalam penugasan. Komunikasi dan elektronika tidak memenangkan pertempuran, tapi tanpa komunikasi dan elektronika, pertempuran tidak dapat dimenangkan. Prajurit Komlek akan selalu siap mendukung dalam menjamin kelancaran komunikasi dengan moto Cigra Apta Nirbaya, cepat, tepat, aman.